kita sudah ada di rumah seorang desainer yang sangat luar biasa, yang pastinya juga sangat berjasa untuk mengantarkan Indonesia di Belantika Perpajanan International. Siapakah dia? Langsung aja kita sapa. Halo, Hai. selamat siang Mas Anas, apa kabar? Kabar baik. Kayaknya makin sehat aja ya tiap harinya. Alhamdulillah lebih makin besar ya. Oke, boleh tahu dulu sebelum kita ngobrol tentang pageant dan Boleh, sebagainya gitu kan, apa rahasia sehatnya ini? Selalu bahagia itu aja Selalu sih. bahagia itu aja. Jadi kalau- enjoy Bener. pekerjaan karena emang kerjaan aku emang dari hobi ya. Jadi nggak ada pressure, tekanan sama sekali. Oh, itu mungkin adalah salah satunya juga yang membuat desainnya Mas Anas ini makin hari makin bagus, makin kece karena sehat ya. Oke, baiklah Mas Anas, sebelum kita ngobrol banyak tentang desain atau tentang mungkin sepak terjang Mas Anas juga di dunia pageant. Nah, kita mungkin mau sedikit flashback dulu gitu kan tentang masa lalu Mas Anas sampai dengan meraih kesuksesan seperti yang Mas Anas rasakan saat ini. Itu gimana sih ceritanya? Awalnya aku itu besar di keluarga membatik di Madura. Jadi setelah SMA aku izin kepada ayah saya untuk sekolah fashion design di Jakarta. Ternyata beliau mengizinkan. Jadi ya akhirnya aku sekolah fashion design selama 1 tahun. Habis itu ya mulai magang di beberapa desainer. Baru 2010 aku buka label aku sendiri. Oke, tapi kalau emang untuk menjadi seorang desainer, apakah memang udah cita-cita dari kecil? Kan biasanya kalau anak kecil itu kan jarang ya, maksudnya cita-cita jadi desainer, biasanya kayak jadi dokter atau mungkin jadi pengganda uang kayak Dimas mungkin kali ya, atau apa? Aku itu pengen jadi desainer sejak waktu SMA. Di SMA itu teman-teman aku nyelesain tugas matematika, aku sendiri malah skate desain gaun. Mulai dari itu aku mungkin kepikiran kayaknya aku seru ya kalau sekolah fashion design gitu. Nah dari itu aku mulai fokus belajar menggambar ya sejak SMA gitu sih. Oke, jadi waktu SMA itu sudah menggambar desain. Benar sekali. Tapi udah belajar ini juga nggak sih, maksudnya kayak cutting atau apa? Belum bener. Aku belajar pattern segala macam setelah masuk sekolah fashion design di Jakarta. Setelah SMA ya pada umur 19 tahun. 19 tahun udah belajar, waduh emang bener-bener luar biasa banget ya. Waktu itu masih ingat nggak sih baju pertama yang dibikin dulu? Oh ingat, baju pertama yang dibikin ya rok doang sih, rok span doang sih. Karena emang tugasnya rok span ya. Itu sih. Terus habis aku mulai usaha, baju pertama untuk klien saya itu adalah langsung baju wedding nih. Langsung baju wedding, tapi bayarannya sekitar 500.000, tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk awal-awal lah ya. Permulaan sambil belajar juga sambil mengasah kemampuan saya. Oke, jadi waktu itu klien pertama itu sudah di Jakarta kah atau masih di Madura waktu itu? Udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Ini nggak sih bisa diceritakan juga, kalau sekarang mah jelas udah kelihatan lah ya, udah maksudnya udah hasilnya udah semua udah tahu kesuksesan dari Mas Anas sendiri. Tapi kan di balik kesuksesan itu pasti ada perjuangan. Nah, waktu itu perjuangannya awal banget jadi desainer di Jakarta tuh kayak gimana, Mas? Sebelumnya aku sekolah fashion design, lulus pas umur 19 tahun, magang di desainer almarhum Ade Sagi. Hanya beberapa bulan aja sih. Setelah itu aku baru memutuskan untuk buka label aku sendiri. Sebelumnya aku itu karena emang dana terbatas, jadi aku bukanya di basement pasar. Oke. Jadi aku buka sewa beberapa tempat di basement salah satu mall di Jakarta buat tempat workshop penjahit. Setelah 6 bulan dari itu aku mulai sewa rumah gitu, berangsur pindah ke rumah karena lebih nyaman kali ya. Jadi workshop kita bisa kerja sampai 24 jam gitu. Ya waktu itu ngantar gaun klien pakai motor sendiri gitu ke seluruh Jakarta, dijabanin gitu kan, karena waktu itu kita mesti jemput bola ya. Benar. Karena memang masih belum ada orang Masih yang belum ada tahu nama juga gitu. betul. Jadi waktu itu memang adalah pertama-tama selalu jemput bola dulu. Ya selalu jemput bola. Tapi dulu udah ada kayak Instagram belum ya waktu itu? Kayaknya sih ada Instagram setelah masuk tahun kedua aku di bidang fashion ini ya. Udah label aku udah berjalan 2 tahun, mulai ada Instagram. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang kesuksesan dari seorang desainer, sebenarnya siapa sih sosok yang memang benar-benar bisa membuat Mas Anas ini bisa seperti saat ini? Oke, pertama itu pasti ayah saya. Ayah saya itu yang mengizinkan saya untuk sekolah fashion design. Gak semua orang tua mau mengizinkan anaknya sekolah fashion design. Benar. Apalagi cowok ya. Iya benar. Selalu kayak ada tanda kutip gitu ya. Gitu. Benar. Tapi Emang orang tuanya dulu waktu pengen jadi apa, polisi? dokter. Oh, dokter.
padahal aku nggak sama sekali nggak bisa ngeliat kayak darah ini segala macem gitu loh. Jadi aku fokus pengen sekolah izin sama beliau, pengen sekolah fashion design, beliau mengizinkan. Mungkin beliau pikir juga ada impactnya buat usaha batik dia, bisa ngembangin usaha batik dia itu segala macam. Ya udah dia mensupport saya sampai sekarang, terus beliau yang paling mensupport saya. Terus ada satu lagi sosok yang sangat mensupport saya itu Mbak Artika Wulandari. Dia mensupport saya dari benar-benar itu masih dijahit di pasar di bawah itu, dia udah mulai order baju ke saya gitu. Makin hari selalu bikin, dan jadi dia yang mengusahakan ayo Nas terus berjuang gitu sampai saat ini. Terus juga beliau juga mungkin yang ibaratnya ikut mempromokan juga. Benar sekali, ya? beliau adalah orang yang pertama kali mempromosikan gaun Anas. Luar biasa sekali. Nah, kalau kita lihat selama ini kan udah ada beberapa foto yang beredar di Instagram, di Twitter, atau dimanapun itu tentang gaun yang akan digunakan oleh si Ika, adalah si Alur Garuda. Kalau kita lihat kan gaunnya emang udah grande banget, apalagi bagian bawahnya itu kan emang udah luar biasa. Aku yakin pasti cara bikinnya juga susah banget. Nah, kira-kira kesulitan apa aja sih Mas Anas yang dihadapi oleh Mas sendiri dalam membuat gaun tersebut? Gini, bahan Alur Garuda itu ada lapisan bahan pengeras buat tendangan biar dia gampang melangkah. Nah, bahan yang keras itu susah banget ditusuk oleh jarum. Jadi setiap kali biasanya kita pasang payet sampai 5-10 jarum selalu patah. Jadi menghabiskan banyak sekali jarum patah karena memang susah banget ditusuk. Jadi untuk pengerjaan gaun itu memang membutuhkan jari-jari sampai buka gitu aja sih. Sama karena memang bawahnya itu memang tebel. Jadi aku butuh yang kain bahan yang tebal itu buat gampang sih untuk jalan gitu. Jadi itu gaun tidak lepek jatuh sehingga menyusahkan dia jalan. Jadi mau gak mau aku memang ada beberapa bahan khusus yang tebal untuk membantu gaun itu ketendang dan efeknya lebih bagus. Nah, ini juga bisa menjadi jawaban untuk fashion wearer semuanya mungkin yang masih bertanya-tanya gitu kan. Aduh, kira-kira nanti Ika susah bayar jalannya. Nah, barusan udah dijawab sama Mas Anas. Jadi bawahnya ini udah dibikin sedemikian rupa. Jadi ketika dia jalan tuh kayak gitu ya, lebih gampang lah. Mas Anas udah nyoba? Jangan pakai itu. Gampang. Oke, kalau bajunya si Ika ini udah keren banget, juga warnanya juga udah luar biasa banget, terus apalagi filosofinya juga keren. Nah, kita sekarang mungkin sedikit beralih ke gaun yang akan digunakan oleh salah satu kembaran saya, Felis. Ya. Nah, untuk Felis ini sebenarnya gaunnya masih secret. Ada dua option untuk si Felis di Miss International. Satu gaun warna gold silver, satu lagi warna biru putih. Wow. Jadi aku juga masih belum tahu Felis akan pakai yang mana. Sama kita juga masih saling minta pendapat berbagai macam orang yang paham fashion. Kira-kira lebih masuk ke mana untuk Felis. Tapi pada ujungnya nanti Felis sendiri yang akan menentukan gaun yang mana untuk dipakai pada malam final. Oke, kira tapi di antara dua gaun ini gitu kan ya, bedanya di apa aja nih Mas? Beda material sama beda look aja. Yang satu seksi glamour, yang satu glamour elegan. Glamour elegan. Nah, kalau mungkin nih Mas Anas sendiri sebagai yang bikin, biasanya kalau seorang desainer tuh pasti semua karyanya bagus gitu kan, pasti ada satu yang mungkin lebih disukai. Nah, kalau Mas Anas sendiri kalau umpamanya boleh ngasih saran gitu kan, kira-kira lebih suka yang mana? Yang biru kah atau yang satunya? Ayo. Personality saya gaun itu sama-sama bagus di Felis, tapi ada satu gaun yang sangat-sangat new look dan belum pernah ada di panggung beauty pageant. Jadi aku lebih suggest Felis pakai yang biru gitu karena itu akan membuat statement banget di atas stage. Waduh, aku jadi semakin penasaran juga nih kira-kira gaun birunya seperti apa. Terus kalau untuk kesulitannya sendiri dalam membuat gaun itu kayak gimana nih Mas? Untuk gaun Felis itu kesulitannya sama sih, dia bahannya nggak bisa dijahit pakai benang. Yang baju gaun silver sama gold ya, dia gaunnya tidak bisa dijahit pakai benang biasa. Jadi dia mesti pakai tali senar, dan tali senar itu sangat susah banget diikatkan itu ke fabric bahan gitu. Jadi sering lepas, jadi mesti bekerja berulang-ulang gitu. Oke, kalau si Ika kan untuk pembuatan gaunnya itu sampai dengan 1200 jam pembuatan ya. Kalau untuk gaun Felis sendiri itu juga memakan kurang waktu lebih sama, karena kita memang prosesnya punya Felis dan Ika tuh berbarengan. Setelah seiring waktu aku ngerjain punya Ika, aku juga ngerjain punya Felis. Ada beberapa gaun yang bikin buat mereka ternyata nggak jelek di mereka, jadi di cancel, bikin baru lagi, jelek lagi di cancel, bikin baru, sampai nemuin gaun yang cocok buat mereka. Oke, tapi karena aku nggak sampai mau mereka salah gaun jadi.
Miss Internasional sama Miss Grand Internasional. Ada filosofinya nggak nih? Atau mungkin ada judulnya? Kalau tadi kayak punya si Ika kan punya, ada alur Garuda. punya si Felix juga ada filosofinya, tapi itu nggak boleh dibocorin sampai hari Selasa. Sampai hari sekarang hari apa? Minggu. Sekarang Senin, besok ya. besok. Berarti kita akan masih kalau nggak menunggu. besok hari Rabu setelah kelar final Miss Grand ya. Kan besoknya lagi baru final Miss Internasional kan. Oh iya betul ya. Yang pastinya semuanya udah pada penasaran juga kira-kira gaunnya seperti apa. Saya aja sendiri belum tahu nih gaunnya seperti apa. Yang tahu hanya Mas Anas, tim dan juga Tuhan dan Felis ya. Aduh udah tahu kan. Jadi semakin penasaran ini. Oke, tapi kalau Mas Anas sendiri kan selama ini bajunya udah sering dipakai nih sama putri-putri kita gitu kan, sama Miss Internasional juga yang sudah berlaga di ajang internasional. Sempat nggak sih kalau ketika melihat penampilan mereka secara langsung gitu kayak merasa, aduh dia berhasil nggak ya bawainnya tuh kayak gimana? Pasti. Tiap mereka berlaga di ajang internasional, begitu mereka mau keluar pakai gaun aku apa pasti deg-degan dong, takut tiba-tiba yang namanya gaun kan tiba-tiba bisa molor, bisa ini, atau putrinya kelonggaran karena mengurus ya, sempat ketakutan kayak gitu. Tapi so far semua baik-baik aja sih. Semua baik-baik aja. Berarti kalau umpamanya kayak gitu, satu putri dalam mengenakan sebuah baju itu kira-kira dia butuh fitting sampai berapa kali ya? Bisa 7 sampai 9 kali. 7 sampai 9 kali. Wah, luar biasa. Jadi memang nggak boleh cuek sebagai seorang putri ya. Cuman karena karantinanya itu lama ya, 1 bulanan, itu kan cenderung badan kita akan mengurus si putri gitu. Jadi itu udah di saat itu kadang gaul tiba-tiba kelonggaran gitu. Atau mungkin putrinya makan terus jadi gendutan, jadi sesat di gaul, bisa aja begitu. Oke, jadi apakah Mas Anas juga memberikan kayak nasihat-nasihat gitu nggak sih maksudnya kepada putri ketika nanti ketika kamu berangkat gitu kan, apa yang harus kamu lakukan dengan gaun ini adalah seperti ini? Pasti, aku sangat fokus sama gaun saya. Jadi kepada putri aku minta sebelum kamu pakai gaun ini mesti dirapih dulu, mesti di pressing, minta staf hotel untuk nge-pressing, jangan sampai gaun ini kelipat-kelipat gitu. Jadi aku benar-benar bahkan untuk gaun biasanya aku nyediain 1 koper emang khusus buat gaun saya ke putri itu. Oke, terus cara pakainya juga diajarin juga. Cara pakainya diajarin. Jadi aku ajarkan tuh putri selama fitting untuk pakai sendiri. Oke. Sewaktu-waktu nggak ada yang bantu memakai di sana, jadi mereka udah terbiasa. Terus kalau tiba-tiba badan kamu mengurus, membesar, diajarin juga nggak nih kira-kira apa yang harus kamu lakukan di sana nanti? Oh tentu, nanti kalau misalkan kamu keurusan jadi baju longgar, kamu mesti narik bagian ini, narik bagian ini. Semuanya udah diajarin putri-putri. Oke, jadi emang udah benar-benar di briefing dulu supaya nantinya hasilnya juga maksimal ketika di atas panggung. Gaun model ini kamu berdirinya mesti gimana, gaun model ini kamu berdirinya mesti gimana. Aku juga suggest itu ke putri. Oke, mungkin ada hal-hal lain nggak sih yang ditakutkan sama Mas Anas dalam hal kayak gitu? Pasti ya, namanya mereka bertanding di ajang internasional terus pakai gaun aku gitu, pasti kayak ada ketakutan, aduh ini putri berhasil nggak ya gitu, pasti ada beban kayak gitu sih, karena mereka di panggung pakai gaun aku gitu, kayak semacam ada beban, takut putrinya nggak tembus 15 besar gitu segala macam, itu pasti ada ketakutan kayak gitu, itu aja sih gitu. Benar. Nah ini mungkin sedikit cerita flashback nih tentang gaun Mas Anas. Ini adalah gaun yang digunakan oleh Wulandari Herman dan ini, benar, dan ini adalah gaun pertama Mas Anas yang dipakai di ajang Miss Universe. Benar, sebenarnya ini gaun pertama yang dipakai di preliminary Miss Universe. Sebelumnya Mera Selena udah pakai gaun saya di welcome dinner. Gitu. Jadi kalau untuk pertama emang di preliminary Miss Universe emang ini pertama kali. Tapi sebelumnya si Maria Selena juga sempat pakai gaun aku di ajang Miss Universe tapi untuk welcome dinner. Oke, waktu itu perasaannya gimana nih Mas Anas pertama kali melihat gitu kan ya, di mana bajunya Mas Anas ini disaksikan oleh jutaan pasang mata di seluruh dunia menggunakan baju yang luar biasa ini? Seneng banget, cuma dalam hati berharap semoga ini gaun emang terbaik yang udah Anas siapin buat Indonesia. Ya, semoga gaun ini bisa bisa menjadikan Indonesia lebih stand out di panggung Miss Universe. Ya, ternyata banyak yang suka ya, alhamdulillah gitu. Pada akhirnya sekarang ini banyak yang ngajak kerja sama seperti itu ya. Oke, Mas Anas dalam beberapa tahun ini gaun-gaun Mas Anas ini sudah sangat banyak beredar gitu kan ya di ajang beauty pageant gitu, terutama untuk wakil-wakil dari Indonesia itu sendiri. Nah, kira-kira Mas Anas sendiri udah cukup puaskah nggak sih dengan hasil mereka dalam membawakan gaun dari Mas Anas itu sendiri? So far aku puas pada pembawaan mereka ngebawain gaun saya. Mereka juga sangat menghargai saya gitu. Jadi sebelum tampil mereka selalu tanya ke Anas, ini gaunnya besok mau dipakai mesti diapain. Sangat senang sekali dengan putri yang seperti itu. Jadi
itu juga buat kelancaran mereka jalan di atas stage. Jadi selama ini aku sangat puas sama pembawaan putri Indonesia di ajang-ajang berbeda, Miss Internasional, Miss Universe, Miss Supra, sangat puas semuanya. Oke, kalau untuk harapannya akan menggunakan gaun Mas Anas dalam 2-3 hari ke depan ini, atau mungkin bahkan yang nantinya di bulan-bulan selanjutnya kayak gimana? Harapanku ya semoga Felicia dan Ika bisa menaklukkan gaun itu. Oke, karena bajunya udah kece banget, tinggal menaklukannya seperti apa ya. Oke, Mas Anas, saya kayaknya pengen lihat gaun-gaun Mas Anas yang lain. Boleh kita lihat ke sebelah sana? Oke. Baiklah Mas Anas, saya mau nanya dulu nih. Jadi Mas Anas ini kan bisa cukup tahu banget dengan kayak ajang-ajang internasional. Mas Anas sendiri ini berarti seorang pageant lover ya? Benar sekali. Udah ngikutin pageant sejak tahun 99 ke 2000. 99, wow, berarti itu aku belum lahir kayaknya. Udah lama banget ya. Itu juga aku masih kecil, masih SD. Aku udah teman pageant. Masih SD udah teman pageant. Ingat nggak pageant apa yang pertama dilihat? Pertama kali yang dilihat itu bukan ya? Bukan. Itu Miss Universe 2000 pemilihan waktu itu Lara Duta menang. Aku ngelihat full Kuala Lumpur pegang bola-bola pas opening Miss Universe itu. Nah, dan itu kayaknya suka beauty pageant. Berarti mulai dari itu udah mulai suka lah ya. Apalagi sekarang ini kan pageant udah mulai banyak banget ya. Oke, nah kalau ngomongin Ratu Kecantikan nih, pasti ada nih kira-kira siapa sih Ratu Kecantikan yang menjadi favorit dari Mas Anas? Yang aku selalu favoritin itu adalah Amelia Vega, Miss Universe 2003 dari Dominican Republic. Mungkin ada sejarah cerita sih di balik itu. Untuk nonton tayangan Miss Universe 2003 itu aku waktu itu di pesantren. Jadi jadi kayak itu aku sampai yang izin nyakit buat nonton tayangan itu di Indonesia. Jadi aku nggak dikasih izin untuk sakit, ya udah aku kabur aja dari pesantren. Ya itu konsekuensinya, aku mau dibotak kayak kepala, mau diapain, yang penting aku nonton Miss Universe 2003. Tapi suka praktek nggak pakai sarung ya? Kan di pesantren. Oke, berarti paling sukanya sama Amelia Vega ya? Iya, karena dia sosok wanita yang tinggi dan kecantikannya cukup natural, tetap cantik sampai sekarang. Dia tetap sama kayak waktu 2003 dan pintar, itu aja sih. Dan pintar juga ya. Selain 2003 itu udah nggak ada lagi? Nggak ada lagi, cuma satu doang, Amelia Vega. Nah, kalau yang pastinya untuk menjadi seorang Miss Universe gitu kan ya dibutuhkan banyak sekali karakter. Terutama kalau juga untuk Indonesia sendiri, kalau seandainya ingin memenangkan Miss Universe, pastinya juga harus memilih wakil yang memang benar-benar luar biasa. Benar. Kalau untuk Mas Anas sendiri sebenarnya pengennya wakil Indonesia tuh yang seperti apa sih yang harus mewakili Indonesia di ajang Miss Universe? Saya pengen tuh wakil Indonesia untuk wakili di ajang Miss Universe dan lainnya itu wanita yang punya inisiatif untuk belajar, wanita yang punya inisiatif untuk membenahi dirinya, wanita yang mau belajar ke kakak-kakak mereka, senior-senior mereka gitu loh. Inisiatif apa sih yang dia butuhkan untuk berlaga di ajang ini, sama wanita yang juga mendengar masukan dari pageant lover, karena pageant lover itu sangat berarti buat suatu negara ya yang mau berlaga di ajang kontes kecantikan, karena pageant lovers lah suatu putri itu bisa jadi bergaung ya di luar gitu, karena emang masukan dari mereka itu penting sekali. Mereka itu orang-orang yang paham banget tentang pageant, beauty pageant, jadi masukan mereka tuh tidak asal ngomong ya, rata-rata emang udah berpengalaman dari bertahun-tahun dari mereka mengevaluasi beauty pageant seperti apa. Jadi ya pengennya sih putri juga peka dan peka sama pageant lover ya. Dan yang paling penting adalah putri itu bisa memanfaatkan segala kesempatan untuk belajar. Itu sih yang paling penting. Jadi intinya memang harus mau belajar. Benar. Dan harus giat juga dan nggak boleh malas-malesan lah ya. Benar, seperti sekali. Itu. Jadi jangan berpuas diri walaupun udah kece, tapi di luar sana juga banyak lebih kece. Intinya seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Anas sendiri melihat perkembangan dari pageant di Indonesia sendiri beberapa tahun terakhir ini kan emang prestasinya udah luar biasa banget nih. Nah, kalau seandainya nih dalam 10 tahun ke depan Indonesia apakah sudah bisa ya dapetin namanya crown dari pageant apapun itu? Tidak usah menunggu 10 tahun, 5 tahun ke depan. Kayaknya dalam 2 hari, 3 hari ini kayaknya kita bisa membawa satu pulang crown Grand Slam. Amin. Kenapa bisa percaya diri banget kayak gitu? Karena memang wakil kita benar-benar prepare dan emang fokus, belajar, sama udah mempersiapkan semuanya itu dari jauh-jauh hari. Kayaknya sih memang kans untuk menang Indonesia di 2 ajang itu sangat bagus. Oke, itu adalah harapan yang sangat baik sekali dari seorang desainer handal Mas Anas, dimana nanti
ya nggak tahu lah, entar itu mungkin grand internasional atau mungkin bisa juga Miss Internasional ya. Amin. Atau mungkin supranasional atau mungkin bahkan Miss Universe tahun ini. Kita baru tahu ya. Amin amin. Oke, baiklah Mas Anas, mungkin ya ini adalah yang terakhir ya. Kira-kira apa nih pesan-pesan untuk pelaku pageant, terus juga mungkin pesan-pesan untuk pageant lover semua yang ada di Indonesia tentang ya pokoknya semuanya lah. Untuk para pageant lover Indonesia tetap solid dan saling mendukung, gitu aja sih. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih Mas Anas sudah dibolehkan mampir berkunjung di galerinya yang emang benar-benar luar biasa. Semoga karirnya makin cemerlang, Amin, hasil amin. karyanya juga semakin mendunia. Amin. Oke, baiklah demikian pageant warriors dimanapun kalian berada. Yang pastinya jangan lupa kalian untuk selalu mendukung semua putri-putri kita di ajang internasional maupun nasional. Dan akhirnya saya Yuda Winata Hilton pamit. Bye.